kawan-kawan. Ini perbukitan ini, masya Allah, tabarakallah, indah ternyata. Jadi kebanyakan di sini, di lokasi ini kawan-kawan, tanahnya cenderung berwarna kemerah-merahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali kawan-kawan sekalian di channel MNR Kanada ini, dan saat ini kami di perjalanan dari Makkah ke kota Madinah karena ada kepentingan. Dan di sebelah kiri saya, ini adalah rekan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kita kan video, Ustaz? Ya. Karena pernah kita video kan, Ustaz? Betul, di Bandara Jeddah Madinah kemarin. Iya, Ustaz. Kembali lagi kepada channel MNR Kanada. Pokoknya sebelum menonton, yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum like dulu. Kita menunggu. Gak apa-apa, perjalanan kan 6 jam. Iya, menunggu betul. dulu kita. Oke, siap. Lanjut, Ustaz. Oke, dan insya Allah di perjalanan ini rekan-rekan sekalian, saya ingin meliput beberapa tempat yang sebenarnya sangat bersejarah. Di antaranya adalah Usfan. Usfan itu di situ ada Bi'ir Tuflah namanya ya, sumur Tuflah. Itu sumur yang pernah diludahi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga begitu diludahi oleh baginda Rasul, sumur itu atau air sumur itu langsung menjadi obat dan tidak pernah kering dan menjadi jernih airnya. Walaupun kita tidak bisa langsung masuk kawan-kawan sekalian, tapi minimal kita nanti akan bisa meliput dari mobil yang saat ini kami tumpangi. Oke rekan-rekan sekalian, silahkan diikuti saja tayangan ini, dan mudah-mudahan tayangan ini minimal bisa menghibur rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti. Nah, saya balik kamera ini kawan-kawan sekalian, menayangkan rute perjalanan kita dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa perjalanan dari Makkah ke Madinah menempuh waktu kurang lebih bisa 4 jam ya, Bibi? 5 jam kalau santai. Iya, kalau santai ya 5 jam. Karena kita menggunakan mobil kecil ya, bisa agak cepat pergerakan kita. Beda dengan menggunakan bus kawan-kawan. Kalau bus itu tidak bisa bergerak cepat karena ada aturan khusus dari pemerintah Saudi Arabia bahwa kecepatan paling tinggi kalau menggunakan bus itu ya paling 100 atau 80 km per jam. Kita belum sampai nih Usfan nih kawan-kawan, tapi sebentar lagi. Ya, ini di depan kalanya tuh. Di depan kita kawan-kawan sudah ada pelang ini yang menunjukkan bahwa di depan kita ini sudah dekat dengan wilayah Usfan. Oke, kita bergerak, Bibi. Oke, kita lanjut saja kawan-kawan sekalian, karena pada prinsipnya kita tidak masuk ke Usfan ini, jadi hanya lewat saja. Jadi liputan ini kita hanya bisa meliput secara sepintas dari dalam mobil. Tuh ada kalanya. Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Nanti di depan itu kan ada ininya ya, apa ya, ada tugunya ya. Nah ini di depan kamera ini kawan-kawan. Nah di sebelah kiri ini, nah ini adalah tugu sebagai tanda atau ciri khas daerah Usfan. Oke, lanjut.
inilah perkampungan yang dinamakan dengan Perkampungan Uspan. Tempat sumurnya itu ya, kira-kira yang itu tuh kawan-kawan, ada bangunan seperti benteng gitu ya kawan-kawan, yang berwarna kuning ya, persis di depan layar kaca yang saat ini kita saksikan bersama. Nah, inilah dia. Sekitar lokasi itulah tempat Bi'ru Tuflah itu kawan-kawan. Nah, ini nih, saya zoom semakin dekat ya kawan-kawan. Nah, inilah dia. Sekitar di tempat itulah lokasi Bi'ru Tuflah, yaitu sumur yang bersejarah yang pernah dimanfaatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala itu. Jadi daerah ini, perkampungan ini tidak terlalu banyak warganya sepertinya kawan-kawan. Nah, kita saksikan bersama. Ya, oke, kita lanjut terus perjalanan ini. Ini perjalanan masih panjang ya kawan-kawan, karena Uspan ini kalau dari Mekah sekitar 60 kilo ya, Bibi? Ya, sisa 350 kemudian. Ya, berarti sekitar 350 km lagi baru kita sampai ke kota Madinah. Nah, sambil saya terus meliput rute perjalanan ke kota Madinah ini, jadi barangkali ini liputan perdana ya di channel MNR Kanada, meliput rute perjalanan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan di depan kamera ini, kan tadi saya sudah sempat menyebut di permukaan kawan-kawan bahwa di perjalanan menuju Madinah ini ada beberapa tempat yang bersejarah, dan tadi kita sudah lewati, yaitu Uspan. Dan di depan kamera ini juga, ini sebenarnya ada sejarahnya secara khusus, namun nanti akan saya ungkap kalau sudah sampai, kalau sudah betul-betul mendekat dengan lokasi tersebut. Diikuti aja kawan-kawan sekalian, jangan di skip. Ini menarik ini kawan-kawan. Ini perbukitan ini, masya Allah, tabarakallah, indah ternyata. Kebanyakan di sini, di lokasi ini kawan-kawan, tanahnya cenderung berwarna kemerah-merahan. Ini belum ada pelangnya nih kawan-kawan, apa nama lokasi ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Perjalanan kita masih jauh kawan-kawan. Sekalian, kita buka kembali kamera ini, dan ini kawan-kawan yang saya bilang tadi, konon ini adalah daerah yang dulu mendapatkan azab dari Allah. Jadi perhatikan kawan-kawan, tadi kita sudah perhatikan bahwasanya bukit ini atau perbukitan ini di permukaannya ada batu, kemudian di bawah batu itu sebetulnya tanah. Jadi konon saya pernah mendengar kisah ini dari salah seorang yang pernah saya dengar, bahwa tempat itu warganya pernah melakukan dosa yang amat keji. Entah apa itu, yang jelas dosa besar. Kemudian Allah menurunkan hujan batu kawan-kawan.
Jadi menurunkan hujan batu sehingga ya otomatis warga setempat seluruhnya musnah karena mereka melakukan perbuatan yang keji pada saat itu. Maka Allah menimpakan mereka azab berupa hujan batu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, oleh sebab itulah gunung tersebut permukaannya hanya permukaannya saja terdiri dari batu-batuan, kemudian di bawah batu itu adalah murni tanah, ya, tanah atau padang pasir. Jadi sebenarnya warga itu atau daerah tersebut terdiri dari padang pasir, kawan-kawan, daerah padang pasir, namun karena diturunkan hujan batu pada saat itu, maka terlihatlah di permukaan daerah tersebut seperti gunung batu, padahal bukan gunung batu, kawan-kawan, tapi sebenarnya itu adalah padang pasir. Nah, itulah sekelumit kawan-kawan sekalian, kisah yang konon ya, dulu warga setempat pernah disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah dengan hujan yang terdiri dari batu. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan kembali. Saat ini kita sudah mulai melihat perkebunan kurma. Ya, ini artinya tanah suci kota Madinah tidak jauh dari tempat ini. Ya, saat ini kami berada di waktu zuhur, kawan-kawan. Jadi kadang kalau meliput di waktu zuhur seperti ini kadang cenderung kurang jernih hasilnya ya, tapi ya nggak apa-apa. Nah, beginilah suasana dan kondisi di perjalanan ke kota Madinah, kawan-kawan. Masya Allah. Jadi seperti biasa, kawan-kawan, yang paling banyak kita lihat itu adalah pegunungan yang terdiri dari batu-batuan. Saya zoom. Oh, wow. Jadi Masya Allah, tabarakallah, panorama di depan kamera ini, kawan-kawan. Jadi jalan ini membelah bukit ya, betul-betul kelihatan membelah bukit. Masya Allah. Ini sekitar berapa kilo lagi nih, Bibi? Kita baru sampai ke Madinah? 100 kilo insya Allah. 100 kilometer baru kita sampai di tanah suci kota Madinah. Dan di depan ini ada pelang, kawan-kawan. Coba kita lihat apakah ada tulisannya, kilometernya. Oh, ternyata belum ada ya. Oke, lanjut. Ya, kembali kita liput, kawan-kawan. Saya liput kali ini karena di depan kita ini, di depan layar kaca ini ada gunung, dan saya tertarik dengan warnanya ya, warnanya yang kemerah-merahan ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya zoom nih, kawan-kawan, supaya lebih jelas. Jadi betul-betul warnanya ini kemerah-merahan, Masya Allah. Indah ya. Kita liput terus. Nah, ini kita sudah mendekati kota Madinah ini, kawan-kawan. Di depan sana yang sayup-sayup
atau masih samar-samar kita lihat ada gunung. Itu dinamakan dengan Jabal Ir, yang merupakan perbatasan tanah suci kota Madinah bagian selatan. Jadi namanya Jabal Ir. Nah, cukup jelas ya kawan-kawan, Jabal Ir ini. Oke, lanjut. Masya Allah, semakin indah dan pohon-pohon kurma sudah semakin banyak terlihat kawan-kawan. Berarti kita betul-betul sudah mendekati masuk perbatasan tanah suci kota Madinah, karena di depan kamera ini kawan-kawan sudah terlihat dengan jelas Jabal Ir yang merupakan perbatasan tanah suci kota Madinah bagian selatan. Jadi insyaallah sesaat lagi kita akan memasuki tanah suci kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Oke rekan-rekan sekalian, nah karena kita sudah mau memasuki tanah suci kota Madinah, dan di depan ini kita akan bisa melihat tapal batas ya, tapal batas tanah suci kota Madinah. Maka insyaallah saya akan meng-closing ya kawan-kawan. Ini di depan ini kawan-kawan. Nah, ini tapal batas tanah suci kota Madinah bagian selatan, yang artinya saat ini kita sudah memasuki tanah suci kota Madinah. Oke rekan-rekan sekalian, karena kita sudah memasuki tanah suci kota Madinah, maka sampai di sini liputan kali ini, dan insya Allah kita akan bersua kembali di tayangan ke berikutnya. Mudah-mudahan seluruh para subscriber MNR Kanada dan semua rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini diberikan kesempatan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci kota Madinah, menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan salat di dalam Masjid Nabawi. Sampai bersua kembali kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.